Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya dalam pembelajaran seni budaya bersama dengan Pak Rudolfuddin Jindan. Nah, ini namanya unik ya saya ya, Jindan gitu, nggak biasa ya. Tentunya dengan pembelajaran seni teater ini nantinya anak-anak akan menjadi lebih terampil, percaya diri, dan juga imajinasinya akan sangat luar biasa ke depan. Nah, di sini sebelum pembelajaran dimulai, Pak Jinan sudah merancang sesuatu, yaitu break ice terlebih dahulu, supaya pembelajaran yang di awal tadi, pelajaran matematika kan ruwet ya. Ini semoga pembelajaran seni budaya bisa jenuh, Pak. Ya, jenuh. Nah, ini biar kita nanti kompak bacanya, Pak Jinan sudah menyiapkan kata-katanya dan bisa diikuti bersama-sama. Nah, ini untuk ice breaking-nya bisa dilihat di layar. Ya, Pak, sudah. Dan ini seperti lagu daerah ya ini ya. Kita coba untuk menyanyikan bersama-sama sambil riang gembira ya. Kita mulai. 3, 2, 1. Mana di mana kamu teater, saya berteater, ada di 21. Mana di mana kamu bahagia, aku bahagia saat denganmu. Senyum-senyumlah uwi, tatap-tatapan uwi, Senang bahagia saat ketemu kamu. Senyum-senyumlah uwi, tatapan uwi, bahagia belajar maju. Teater. Iya, tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Dengan semangat pagi ini, semoga pembelajaran ke depan nanti lebih semangat lagi dengan materi yang akan kita selesaikan bersama. Karena hari ini kita akan memecahkan sebuah masalah-masalah terkait dari pementasan yang sudah peserta didik alami dalam pembelajaran kemarin. Namun sebelumnya Pak Jindan akan mengabsen terlebih dahulu ya. Apakah sudah masuk semua ini? Akbar? Hadir, Pak. Ya. Saya centang. Desi? Ada, Pak. Ada. Dina? Ada, Pak. Ya. Hadir, Pak. Endri? Siap, hadir. Fajar? Hadir, Pak. Iksanul Qadri? Ada. Oke, hadir semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Rupanya di kelas ini luar biasa sekali ya. Komplit, tidak ada yang izin atau sakit. Berikutnya adalah terkait pembelajaran pada saat pementasan kemarin. Bagaimana? Apa yang anak-anak sudah lakukan dan bagaimana ketika pentas apa yang dirasakan? Coba. Ketika pentas apa yang dirasakan? Grogi, Pak. Nervous, Pak. Nervous, Pak. Nervous. Gredek, Pak. Ingat panggung. Demam panggung. Ya, kalau Mas Fajar? Panas dingin, Pak. Panas dingin, ya. Kalau Bu Dina, kalau Mbak Dina? Gredek, Pak. Ya, ternyata pengalaman bermain peran itu seperti itu ya. Mungkin redek, nervous gitu. Terus kalau misalnya menganalisisnya, apa sudah pernah? Dari pementasan kemarin, apakah sudah dianalisis? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Pak, lihat. Kan baru tampil, Pak. Iya, Tapi Pak, sudah baru ada tampil. dokumentasinya ya? Sudah, Pak. Ya. Kalau menurut Fajar, apa kelebihan dan kekurangan pertunjukan kemarin? Pak, Apa yang lupa naskah, Pak. Naskahnya itu akhirnya kita ngarang gitu ketika tampil itu, Pak. Oh, ada improvisasi ya? Nah, terus Pak, kostumnya lagi, Pak, tidak sesuai, Pak. Teman-teman ada yang ketinggalan itu, Pak. Kayak Endri itu, Pak. Itu barang-barangnya nggak dibawa, Pak. Iya. Berarti tanggung jawabnya lebih harus dimaksimalkan lagi untuk pementasan di lain waktu ya? Ya, Pak.
Kalau kelebihannya apa nih Fajar dalam pertunjukannya? Jadi Pak, saya punya pengalaman tampil Pak. Sebelumnya belum pernah Pak saya, itu cuma lomba 17-an saya Pak tampilnya. Iya, jadi biasanya cuma lihat di TV atau lihat bioskop ya, Ya, sekarang Pak. sudah bisa tampil sendiri di depan orang banyak. Tepuk tangan untuk kita semuanya, luar biasa. Sehingga pengalaman bermain teater ini semoga bisa memberikan kalian lebih percaya diri dan memiliki pengalaman dengan hal-hal yang baru. Ya, Pak. Nah, untuk pembelajaran hari ini nanti kita akan mencoba dengan analisis penokohan dan evaluasi pertunjukan yang tadi sedikit sudah disampaikan oleh Nak Fajar terkait dengan analisis yang sudah dia paparkan tentang pengalamannya. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengevaluasi tokoh dari dimensi fisiologis, psikologis, dan sosiologis yang telah diperankan dalam pementasan teater. Kemudian peserta didik mampu menemukan kekurangan dan kelebihan pertunjukan yang telah ditampilkan. Seperti itu. Tadi sudah dipaparkan juga. Nah, nanti analisisnya itu akan ada 3, untuk yang tokoh, kemudian untuk yang pertunjukan ada 2, kekurangan dan kelebihan. Seperti itu. Nah, untuk mengingat kembali momen-momen kalian tampil, saya ingin mencoba Nak Desi bersama dengan Nak Fajar untuk menampilkan kembali contoh pertunjukan yang sudah ditampilkan. Ya, ini kita mencoba untuk simulasi. Langsung Ada Pak. tokoh. Ya, ada Riko dan Ani, silahkan. Rikonya Fajar, Aninya Desi, ya. Ya, Pak. Langsung acting saya ya Pak. Ya, silakan. Ternyata selama ini kau bohongi aku. Ternyata kau hanya mempermainkan perasaanku. Maafkan aku, Riko. Aku hanya menganggapmu sahabat, tidak lebih. Lalu, selama ini, kebersamaan kita apakah sia-sia? Kita sahabat, Riko. Dan soal jodoh aku belum tahu. Sebab kata papa, cinta masa sekolah itu belum saatnya. Yeay. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, itu sudah mencoba untuk memaparkan kembali dari pementasan yang sudah ditampilkan dengan kutipan dialog pendek ya, yang telah dipaparkan oleh Desi dan Fajar. Ini Riko dan Ani ini ternyata bersahabat, tapi Rikonya menaruh perasaan, padahal Aninya hanya menganggap sahabat. Ya. Apa yang kamu rasakan, Fajar, setelah berdialog dan menampilkan ini? Saya ikut Pak, ngenes Pak, karena bertepuk sebelah tangan. Kalau Desi, kira-kira dari dialog ini ada pesan moralnya enggak? Ada, Pak. Boleh pacaran Pak. Oh. Ya. Nggak boleh pacaran dulu, Pak, sebelum lulus, Pak, Pak. Ya, jadi ada pesan moralnya ya. Ya, Tidak Pak. hanya menghibur, tapi pertunjukan Ya. teater itu harus ada pesan moralnya atau amanahnya. Nah, kita melanjutkan ke tujuan pembelajaran, masalah yang harus dipecahkan. Coba Akbar di sini, silakan dibaca ini dari PPT-nya Pak Jindan ini. Masalah yang harus dipecahkan, penokohan, fisiologis atau fisik, psikologis atau sifat, sosiologis atau kedudukan sosial, kelebihan dan kekurangan. Pilih penokohan, setting, latar, ilustrasi musik, cerita, atau pesan moral. Nah, Coba kalau Dina, pengertian dari ciri fisik itu apa misalnya? Iya, Pak. Ciri fisik Kalau penokohan ciri fisik itu apa? ada apa ya, Pak ya? Ada pesan Ciri moralnya. fisik aktor, jenis kelamin, Ada jenis kelaminnya ya, Pak. ya bajunya, Dari kostumnya, cara berpakaiannya, Pak. ya, Ya. umurnya, ya. Iya, usia, umurnya. Kalau sifat psikologis, Kalau psikologis itu bisa kita lihat dari ininya ya, Pak ya. Apa ya, Pak ya? tinggal aku.
Ya. Wataknya jahat, Jahat. baik. Nah, ini ternyata memang kalau kita belum begitu memahami pengertian dan juga masalah yang harus dipecahkan, maka kita butuh yang namanya materi pembelajaran atau video pembelajaran. Nah, ini saya sudah mempersiapkan. Tentunya dari masalah yang sudah dibacakan oleh Nak Akbar tadi, Pak Jinan sudah membuat videonya. Ya, ini saya stop share dulu. Nah, ini saya tampilkan dulu videonya. Sebentar, ini ternyata suaranya belum keluar ya. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Ini saya stop share dulu. Jadi untuk supaya bisa memahami analisisnya, maka perlu ada materi atau video pembelajaran. Ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran seni teater. Apakah tentunya bersama dengan Dengar, saya? Pak. Ya, Pak. Nah, pada kesempatan lalu kita sudah mencoba mementaskan pertunjukan teater sesuai dengan naskah yang sudah dipilih. Dan sudah dilatih bersama dengan teman-teman kamu sesuai dengan kelompok di kelas ini, dan juga sudah ditampilkan bersama dengan teman satu angkatan. Dan hasilnya, wow, luar biasa. Nah, pembelajaran berikutnya setelah kamu sudah menampilkan pertunjukan teater, maka kita harus mengevaluasi. Dalam kategori ini kita masuk ke elemen refleksi. Apa itu refleksi? Kita akan mencoba mengevaluasi pertunjukan. Apakah sudah sesuai dengan pemeranan yang ada di dalam naskah? Ataukah masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki? Begitu pula dengan keseluruhan pertunjukan yang sudah ditampilkan. Apakah sudah sesuai dengan makna yang ingin disampaikan, ataukah masih harus ada yang perlu diperbaiki ke depannya? Yang teater itu harus berani, teater itu harus percaya diri. Ingat, loh, gak bahaya tak? Nah, itu tadi video pembelajaran yang sudah Pak Jindan buat untuk kalian, dan nanti kalian bisa scan barcode-nya dan kalian bisa melihat sewaktu-waktu ketika kalian mau menganalisis. Sudah cukup ya. Ini saya lanjutkan terkait dengan untuk analisis dua pertunjukan yang sudah ditampilkan. Nah, ini untuk pertunjukan yang pertama judulnya Knives Out. Kemudian kelompok kedua judulnya Martabak Aneh. Nah, ini ada dua pertunjukan. Untuk kelompoknya sudah Pak Jindan bagi sesuai dengan pertunjukan kalian. Yang pertama untuk kelompok 1 ada Fajar, Dina, dan Kodri. Untuk kelompok 2 ada Desi, Akbar, Dia, dan Endri. Nah, nanti dengan kalian diskusi, kemudian nanti kalau hasilnya bagus ketika presentasi, Jinan sudah menyiapkan hadiah. Jadi harus memberikan hasil analisis yang bagus dan menarik. Selama diskusi kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Saya akan mendampingi proses diskusi ini. Baik, dari hasil diskusi ini apakah sudah selesai untuk menemukan analisis penokohan dan analisis pertunjukan kurang lebih dari sebuah pementasan teater yang sudah kalian lihat dan sudah kalian tampilkan itu? Diskusinya saya persilakan untuk kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan, kalian mau mewakili kelompok 2. Saya, Pak. Saya, Pak. Silakan, Nah. Akbar. Ya, saya ini, Pak, mau memerankan tokoh bernama ini, Pak, Abi, Pak. Abi. Ya, Abi. Abi. Ya, fisiologisnya itu umurnya 17 tahun, Pak.
jenis kelaminnya laki-laki. Ya, ini biar teman-teman yang lain tahu, Pak. Nah, terus seragamnya itu yang dipakai adalah seragam SMA, terus pakai jaket baseball. Orang yang iya, biar teman-teman bisa dia tahu, Pak. Ya. Nah, terus psikologisnya ini baik, Pak, bucin. Ya, terhadap tokoh. Nah, ini ya, ayo. Ini saya langsung memerankan, Pak, ini. Enggak, dipaparkan hasil analisis. Dipaparkan saja, Pak, ya. Oh, ya. Nah, saya memerankan tokoh bernama AB, fisiologisnya 17 tahun, laki-laki, berseragam SMA dan berjaket baseball. Tadi rambutnya hitam, kulit sawo matang, tinggi semampai. Psikologisnya itu baik, Pak, bucin terhadap tokoh bela dan penyayang. Sosiologisnya itu pelajar SMA. Kelebihannya itu konsep menarik, Pak, karena drama musikal. Nah, karena temanya itu kekinian tentang tema cinta pelajar. Pertunjukan itu banyak diselingi sama humor, Pak, guyonan, bercandaan. Tapi ada kekurangannya, Pak. Ada kekurangannya. Nah, kekurangannya itu tampak kabut lampu kurang dirapikan, Pak. Kurang dirapikan. Jadi terlihat semerawut. Kurang dirapikan. Iya, vokal. Jadi terus kemudian vokal aktornya ini perlu lebih keras. Jadi agar terdengar dan jelas sama penonton. Nah, begitu, Pak. Itu paparan dari kelompok 2, Pak. Nah, kita apresiasi dulu dengan tepuk tangan untuk Akbar dari hasil analisisnya kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 1, siapa yang mewakili? Saya, Pak. Ya, Kodri silakan. Ya, ini tadi diskusi sama Fajar. Saya memerankan bernama tokoh Ramon. Sosiologinya umur 25, laki-laki, kaos putih, kemeja putih, celana krem, dan bersepatu hitam. Psikologinya jahat, bengis, licik. Sosiologinya anak dari Richard dan Linda, seorang pembunuh. Kelebihannya emosi yang dibangun sangat stabil dan membuat adaptasi film yang panjang bisa ditampilkan dengan sederhana, namun memiliki kesan dan makna yang sama. Setting dan kostum cukup mewakili peran masing-masing, Pak. Nah, ini saya melihat tadi diskusi ada kekurangannya, Pak. Ya. Kekurangannya musik perlu dikuasai, disesuaikan, Pak. Maaf, disesuaikan, Pak. Lagi dengan suasana agar lebih sesuai. Jadi musiknya ini kurang pas. Menurut saya begitu, Pak. Kita juga apresiasi dengan tepuk tangan untuk Kodri yang sudah menganalisis begitu detail. Tentunya dengan perbedaan karakter tadi, kalau Akbar memerankan peran karakter AB dengan karakter yang baik hati. Sedangkan Kodri memerankan peran antagonis, dia jahat, pemarah. Dia mau, ya. Di ending ini Kodri bunuh diri karena dia sudah tidak punya alasan, akhirnya dia bunuh diri. Luar biasa. Kasihan. Ya. Baik, ini coba untuk refleksi pembelajaran, bagaimana, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini atau ada materi yang mungkin masih belum bisa terjawab dari masalah kedua ini, ada masalah penokohan dan juga masalah analisis pertunjukan. Coba anak-anak. Apa ya, Pak? Ya, kita itu, Pak, lebih tahu tentang aktor-aktor di drama, Pak. Lebih bisa memahami karakter-karakter aktor di dalam teater itu seperti apa, gitu, Pak. Nah, itu yang bisa saya analisa, Pak. Ya, nah, ini mungkin teman-teman yang lain bisa menambahi, Pak. Ya, bagus sekali Akbar. Jadi ya memang akhirnya kita semua bisa mengetahui bagaimana penokohan secara tekstual dari naskah dan kamu pentas. Setelah itu kita analisis, oh apakah memang penokohan ini sudah sesuai. Oh ternyata di naskah ini harusnya jahat, tidak jahat. Nah ini kan berarti perlu perbaikan.
Dan sebenarnya ini koreksinya pada diri kita sendiri aplikasinya ini. Jadi kalau kita berkehidupan, itu supaya kita bisa mengontrol diri kita. Nah, sedangkan manfaat dari pembelajaran ini, ya apa? Ini ada lebih percaya diri, melatih imajinasi, kritis dalam menganalisis, melatih kreativitas, serta kerjasama dalam diskusi. Coba, ada yang mau menjelaskan enggak nih kira-kira manfaatnya apa dalam analisis tadi? Dina? Mana Dina? Nah, Pak. Iya, Pak. Ya, kira-kira manfaat dari diskusi dan menemukan masalah tadi, kemudian kita memecahkannya dari hasil diskusi tadi, manfaatnya apa saja? Ini ada beberapa, tolong pilih salah satu dan jelaskan. Ini Pak, imajinasi Pak. Nah, itu artinya apa? Dari imajinasi itu kita bisa ini Pak, kan itu membayangkan nggih Pak. Lah itu nanti dari apa yang sudah kita imajinasi itu kita juga bisa memerankan sesuai dengan apa yang ada di karakter itu. Misalkan kita jadi anak-anak, kita jadi orang dewasa seperti itu, nanti kan kita juga bisa merasakan, oh kalau jadi orang dewasa itu seperti ini Pak. Ya kalau nanti jadi anak-anak seperti ini. Jadi imajinasi kita pun juga akan bisa ini Pak, berkembang gitu Pak ya. Ya. Jadi artinya kita akan berpikir secara sesuai dengan sudut pandang yang menarik dan unik, yang mungkin tidak biasanya kamu hanya melihat sekitarmu, ternyata dalam sudut pandang naskah itu membuat kamu lebih menjadi pribadi yang unik dan baru. Nah, ini luar biasa dari hasil analisis ini. Kalau menurut Fajar, kalau dari manfaatnya ada apa ini? Boleh pilih salah satu? Berimajinasi, Pak. Ya. Oh, Fajar itu selalu sama itu, mesti sama. Sama ya, sama Ya. Dina. Pilih yang lain. Iya, Pak. Saya sama Dina mesti samaan. Iya. Saya saja Selalu Pak. ikut-ikutan saya Pak. Ya. Saya Mas Indan. Ya. Oh iya, Pak Endri. Ya, Mas Endri. Kreativitas Pak. Ya, artinya? Dari kita menganalisis penokohan tadi, kita mengetahui tokohnya, psikologis tokohnya, sosiologis tokohnya. Kita mempelajari karakter tokoh tersebut. Nah, dari mempelajari karakter itu meningkatkan kreativitas kita menjadi lebih tinggi lagi mempelajari karakter itu. Ada improvisasi dalam diri kita untuk mempelajari karakter itu. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Ada lagi yang lain yang Saya, Pak. Ya, saya memilih ini, Pak. Paling manfaatnya paling utama itu di lebih percaya diri, Pak. Ya. Menurut saya seperti ini, Pak. Kenapa kita harus berteater itu harus percaya diri dulu? Itu menurut saya itu hal yang paling mendasar, Pak. Sebelum kita nanti memerankan. Kalau kita sudah tidak percaya diri, kita nanti tidak bisa berimajinasi, kreativitas, dan tidak bisa kerjasama kritis. Maka kalau kita berteater itu harus pede dulu, Pak. Nanti baru kita bisa memerankan karakter tokoh, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini, diskusi yang menarik, luar biasa. Dan karena saya tidak pilih kasih, semua anak saya berikan hadiah. Nanti kalau sudah tatap muka secara langsung akan saya beri bolpen satu persatu karena hasil presentasinya luar biasa. Nah, ini ada sedikit pantun, silakan bisa dibacakan untuk kelas kita dan kita akhiri. Silakan Desi dibaca. Ini gandum, di sana gandum. Ada padi dimakan sama hama. Di sana senyum, di sini senyum. Yang penting belajar bersama-sama. Terima kasih untuk pembelajaran seni teater untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa materinya tadi di barcode ya, bisa dipelajari di waktu. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.